Baik, terima kasih sudah datang ya. Ini dengan Dek siapa ini? Dek Nadia. Dek Nadia. Dek Nadia dari mana ini? Saya dari Solo. Dari Solo? Untuk manggilnya enaknya apa ya? Oh, manggil saya toh. Nanti boleh banget manggil Mas, Kak atau apalah. Tapi ya kenalan dulu loh kan. Tadi udah kenal kan ya. Kan nama saya Mas Hasan. Coba Ya, diulang Mas. Baik Mas Hasan. Mas Hasan, oke sih. Oke Mbak Nadia ini. Kok Mbak Nadia sih? Dek toh. Iya Dek. Dek Nadia ini kesini ada. Tadi bareng siapa kesini? Tadi diantar orang tua. Mas. Diantar orang tua? Iya. Bapak atau ibu? Ibu. Ibu. Iya. Oh, naik motor atau mobil, Dek? Naik motor. Naik motor. Oh, tadi kesini berapa menit dari rumah? Dari rumah sekitar 45 menit. 45 menit naik motor. Karena juga tadi macet di jalan. Oh, macet ya. Tadi udah makan? Alhamdulillah juga sudah makan tadi. Udah makan ya sih. Jadi sekarang posisi kenyang, udah nyaman ya? Iya Mas. Nah, oke Dek Nadia, ini boleh cerita loh sama kakak, punya masalah apa sih Dek Nadia? Iya Mas, jadi saya itu di sekolah itu sering dikucilkan sama teman-teman saya. Saya itu sering tidak banyak teman-teman itu tidak mau mendekati saya. Terus saya juga sering dibully gitu Mas. Biasanya kalau dibully itu diapain Dek? Biasanya saya dijauhin, terus saya juga sering diejek-ejek. Juga kadang juga main fisik gitu. Fisik. Oh, biasanya diejek gimana? Seperti diolok-olok, ngapain kamu deket-deket sama kami bukan level kami. Oh, berarti direndahkan gitu ya? Iya. Pernah disebut kasih julukan gitu nggak? Kalau julukan belum pernah Mas. Belum pernah, cuma diejek kayak gitu ya? Iya. Kalau pas fisik pernah sampai dipukul gitu? Iya, terus juga kalau lewat tuh mainnya nyenggol-nyenggol ini bahu. Bahunya kalau lewat disenggol. Iya. Gini. Padahal kan saya juga tidak tahu apa-apa, juga saya itu kan juga tidak salah, merasa tidak bersalah gitu juga. Kenapa kok saya dikucilkan juga dibully gitu? Oh gitu ya Dek. Udah berapa lama Dek kira-kira digituin Dek sama teman-teman? Dari kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Oh, sekarang udah kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4, berarti 2 tahun ya? Iya. Biasanya kalau udah dibully itu perasaannya Dek Nadia gimana? Ya, perasaan saya sedih sih. Kan saya juga nggak tahu salah apa kok saya diajak-ajak terus nggak orang-orang itu nggak mau temenan sama saya. Sedih ya. Ya pasti sedih sih ya, siapa kamu kok rasanya. Ini Dek Nadia pas dibully itu dibully sama teman sekelas atau teman-teman yang lain? Sebenarnya itu saya dibully sama teman sekelas saya, tapi teman sekelas saya itu kadang juga sering berteman dengan kakak tingkat. Jadi kakak tingkat itu juga terpengaruh sama teman saya, jadi juga kadang ikut ngejek-ngejek saya juga dibully, dipojokkan lah gitu, seperti itu Mas. Oh, berarti nggak cuma teman sekelas tapi juga kakak kelas ikut ya. Biasanya teman sekelas itu ada berapa orang? Dalam satu kelas kan ada sekitar 25. Nah itu yang mayoritas mengejek saya itu perempuan. Oh, yang perempuan malah. Iya. Yang cowok-cowok malah enggak? Yang cowok-cowok itu nggak peduli. Malah enggak peduli ya, oke. Dek Nadia pas dibully itu pernah apa itu cerita ke orang tua? Iya Mas, saya juga sering cerita ke orang tua. Karena saya juga nggak tahan kalau mendem sendiri gitu. Kan teman-teman saya juga kan nggak mau, saya nggak ada yang saya percayai gitu. Terus respon orang tuanya gimana? Orang tua saya juga ngebela saya. Terus orang tua juga bertanya-tanya, kenapa kamu dibully padahal kamu kan juga nggak berbuat salah sama teman kamu. Terus orang tua saya juga pernah datang ke sekolahan. Oh, sampai ke sekolah? Iya. Itu terus teman-temannya responnya gimana setelah tahu orang tuanya? Pertamanya orang tua saya datang ke sekolahan tuh ngomong sama gurunya. Terus orang tua saya ngamanatin kepada gurunya untuk gurunya itu untuk menjaga saya gitu. Tapi kadang teman saya itu ngajak saya pas nggak ada gurunya, jadi gitu.
Berarti orang tuanya nggak ketemu sama teman-teman sekelasnya Mbak Nadia? Enggak. Mbak Nadia lagi, Dek Nadia. Berarti Enggak, ya? Mas. Terus Dek Nadia ini pas setelah orang tuanya ketemu sama guru, itu tindak lanjut gurunya gimana, Mbak? Tindak lanjut dari gurunya itu dia juga menasehatin saya untuk tetap berpikir positif pada teman saya. Terus juga gurunya juga mau menjaga saya kepada teman-temannya, tapi setiap ada guru saya, teman-teman saya itu berbaik hati kepada saya, tapi kalau gurunya udah pergi, teman saya baru mengajak saya, jadi mencari kesempatan gitu. Ya. Jadi gurunya nggak tahu kalau Iya, nggak tahu, kan saya kan juga karena kayak saya kan juga diancam sama teman saya kalau ngasih tahu lagi kepada gurunya lagi bakal saya makin diolok-olok lah. Jadi kan nanti juga saya makin tertekan gitu. pernah berani-berani mencoba gitu ngapain ke guru? Ya setelah diancam itu saya tidak berani lagi buat berbicara lagi kepada guru, karena saya kan juga takut. Saya juga sendiri, nggak ada temennya di kelas. Jadi udah pernah cerita ke guru? Iya, lewat orang tua tadi. Gitu. Tapi setelah diancam tadi pernah cerita ke guru gitu kalau diancam? Belum pernah. Karena nanti efeknya pasti ke saya gitu. Pernah ada usaha membela diri? Kalau membela diri pernah, tapi saya makin dihajar sama teman-teman saya. Kan mereka juga bergerombol, jadi saya sendiri saya bakal kalah gitu. Cek Mas, aku kelingan yo. Aduh, kesel nih, kurang ngombe ya. Enggak. Mas. Ini mau kurang buat Delapan. Kurang 3 lah, kiraan 3 kan kok dipotong. Ngombe biasa ya. Boleh Mas. Saya Kurang ngombe kan. udah, pokoknya nak ndengak ngene iki keling. Aku biyen yo saiki wis begini. Ya. Dek Nadia pas bela diri itu mungkin bisa diceritain Mbak kejadiannya gimana? Kok Mbak sih? Dek Nadia. Waktu itu saya kan ke kantin, saya ingin membeli makanan gitu. Terus saya juga dipalak. Lah, saya itu nggak mau ngasih uangnya. Saya kan membela diri. Terus saya makin dihajar, didorong-dorong gitu. Kan saya jadi takut. Jadi saya kasihkan saja uangnya. Uang saya, saku saya ke teman saya itu. Berarti nggak jadi jajan ya Nadia? Ya nggak jadi saya langsung lari ke kelas. Kalau setelah dibully itu nggak pernah nangis? Ya kalau nangis sering, habis dibully pasti saya nangis, menyendiri. Terus kalau pas sudah nangis itu yang bully berhenti atau gimana? Ya kalau yang bully nggak tahu ya berhenti, tapi kalau sudah ketemu saya lagi pasti bully lagi. Saya ingin solusinya Mas, saya kan juga merasa tertekan gitu. Saya juga pernah berpikiran kenapa sih saya hidup seperti ini, kok teman-teman nggak suka sama saya, apa salah saya kok sampai dibully, dijauhin gitu. Kan saya juga sedih nggak punya teman gitu. Saya minta sarannya kepada Mas Hasan untuk ngasih solusinya kepada saya. Jadi gini ya Dek Nadia, namanya pembulian itu biasanya karena Dek Nadia itu unik, punya perbedaan. Mereka itu iri sama Dek Nadia, kok dia beda sih, kok dia lebih pinter sih, kok dia orang tuanya miskin gitu misalnya kan juga ada. Tapi itu kenapa kok mereka sampai sebenci itu sama saya gitu loh Mas? Nah, mungkin Dek Nadia ini ada sesuatu yang beda nggak dari teman-teman? Kalau saya pribadi sih nggak ada. Mungkin teman-teman menilai saya berbeda, tapi dari saya sendiri nggak ada. Nggak ada. Ya biasanya memang
seperti itu yang namanya pembelian. Oke, saran saya pertama buat Dik Nadia itu, Dik Nadia harus berprestasi. Kenapa harus berprestasi? Ya biar mereka gimana ya, kok agak nyesel gitu loh. Mereka membeli Dik Nadia, tapi ternyata Dik Nadia itu nggak jatuh, tapi malah justru bangkit. Jadiin pembelian itu sebagai motivasi. Kalau Dik Nadia itu memang lebih unggul dari mereka itu iri sama Dik Nadia. Terus Dik Nadia itu juga harus percaya diri, jangan terus kalau dibully jadi apa ya, jadi jangan terus kalau dibully terus jadi pendiam, jadi penakut, terus menarik diri dari kelas. Apalagi kalau pindah sekolah itu opsi terakhir ya. Kalau kamu udah sekolah nanti memang yang membuli itu berhenti karena Dik Nadia udah ada, nggak ada. Tapi omongan mereka di belakang itu masih banyak, saya yakin. Nah, ya jadi motivasi aja lah biar tetap percaya diri kalau Dik Nadia itu orang yang hebat, yang kuat. Kalau Dik Nadia itu kuat walaupun dibully tapi nggak jatuh. Iya Mas. Terus ya pas Dik Nadia itu dibully itu ya bisa menahan diri lah, melawan itu jangan langsung kalau misalnya senggol langsung balas senggol, itu nanti malah jadi bertengkar di situ. Jadi ditahan dulu emosinya. Mereka membuli itu juga memancing Dik Nadia biar sesuai dengan perkiraan mereka. Misalkan mereka ninju misalnya memukul, mereka pengen lihat kamu marah, tapi misal saat Dik Nadia dipukul tapi ternyata Dik Nadia nggak marah, itu nanti bisa jadi mereka merasa gagal, nanti juga lama-lama bisa berhenti. Terus juga kalau memang benar-benar ini salah satu langkah terakhir, kalau misal benar-benar temannya nggak bisa berhenti, mungkin bisa minta tolong ke pihak yang berwajib, tapi ini benar-benar langkah akhir ya. Terus ya Dik Nadia itu kalau dibully itu jangan kelihatan takut atau kelihatan sedih. Kalau sedih boleh sih, tapi kalau bisa tetap kelihatan tegar, berani gitu loh, biar mereka itu nggak merasa menang. Mereka itu bisa malah justru kemungkinan bisa balik takut. Jadi kalau dibully itu jangan terus takut atau ngeluarin ekspresi takut kayak takut gila atau raut muka takut itu, tapi pasang raut muka agak garang gitu biar penilaian mereka ke Dik Nadia itu juga benar-benar ternyata Dik Nadia itu nggak cengeng, ternyata Dik Nadia itu orangnya kuat, berani gitu kan. Nanti bisa jadi ada perubahan sikap mereka ke Dik Nadia. Ya mungkin itu saja di Dik Nadia saran-saran dari saya. Tadi ada yang terpenting ya tetap percaya diri, terus jangan kelihatan takut tapi kelihatan garang gitu loh, biar pas dibully itu mereka nggak makin menjadi. Terus juga jangan sampai terpancing. Terus kalau memang udah benar-benar parah banget, minta tolong ke pihak yang berwajib. Itu sudah langkah-langkah yang belakangan banget lah. Baik Mas, terima kasih atas sarannya. Nanti saya akan coba lebih baik lagi dan akan menerapkan saran-saran dari Mas Hasan ini juga. Saya akan mencoba yang terbaik lagi agar tidak dibully sama teman-teman saya. Oh iya, tambahan juga kalau misalkan benar-benar Dik Nadia itu sedih, itu bisa banget kok curhat ke ibu, curhat ke bapak ya. Sudah curhat aja nanti biar hatinya lebih tenang gitu kan. Nanti kan misal udah curhat kan pasti hati rasanya plong gitu loh. Jadi ya saran saya juga itu tadi, pokoknya jadiin motivasi. Kalau kamu dibully, kamu tunjukin kalau kamu itu lebih hebat dari mereka. Balas dendam yang paling menyenangkan itu saat ketika kamu berhasil menginjak-injak harga diri mereka dengan menjadi lebih baik. Ya baik Mas atas sarannya, terima kasih. Silakan di sini Dik Nadia pulang ya. Nanti minggu depan silakan kesini lagi, nanti cerita lagi sama Mas Hasan ya. Ya baik Mas, terima kasih.